Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semua, pada kesempatan pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa mulai. Alhamdulillah, kita telah berdoa pada hari ini, ya. Tapi sebelum kita masuk pelajaran hari ini, bagaimana kabarnya semua ini? Sehat semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, ya. Baiklah anak semua, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, ya, di kelas 3B ini, ya. Baik, dengarkan dan dijawab yang hadir. Bapak absen dulu, ya. Nur Maulida, Ramadan Rizky Sanjaya, Rani Saputri. Sakit ya? Sakit atau izin? Izin, ya. Reynaldo Valentino, ya. Supianto, ya. Tiona, Feliza, Tika Aldiani, Tiffany, Salsabella, Vicky. Ya, alhamdulillah, ya. Ada beberapa orang yang belum hadir. Siapa yang belum hadir? Cindy. Iya. Ada beberapa yang belum hadir pada hari ini, ya. Ya. Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik. Semua, bahwasanya pada hari ini, ya, kita lanjutkan materi kita, ya. Pada hari ini yaitu materi kita tentang bersyukur kepada Allah, yaitu pelajaran ke-10, ya. Nah, Bapak mau tanya, bersyukur kepada Allah itu menurut kalian itu apa saja? Gimana? Apa saja menurut kalian? Kalian sehat, bersyukur tidak? Bersyukur. Bisa hadir ke sekolah, bersyukur tidak? Bersyukur. Masih punya orang tua, bersyukur tidak? Bersyukur. Nah, jadi itu gambaran dalam kehidupan sehari-hari bagaimana bersyukur kepada Allah itu dari hal-hal yang sederhana. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya,
Ini tampilan depannya ya, judul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum masuk ke materi ya, Bapak akan sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran supaya pembelajaran kita terarah serta kita memahami tujuan apa saja yang harus kita dapatkan dari materi ini ya. Yang pertama, kita lihat ya, siswa dapat menjelaskan makna bersyukur. Ini pertama. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat bersyukur. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perilaku bersyukur terhadap nikmat Allah. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan yaitu tentang nikmatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada empat tujuan pembelajaran kita ya. Jadi mudah-mudahan ini dapat tercapai pada pertemuan hari ini ya. Baik, yang pertama ya. Yang pertama kita harus tahu dulu ya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersyukur. Tentunya bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bersyukur itu adalah ibadah ya. Bersyukur kepada Allah akan bertambah nikmat ya. Nah, jadi kalau kita bersyukur hari ini kita masih dapat pergi ke sekolah, maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Besoknya lagi Allah akan tambah lagi nikmatnya kalau kita bersyukur. Makanya kalau sampai ke sekolah, maka ucapkan alhamdulillah. Nah, maka itu sudah termasuk kita bersyukur ya. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu nikmatnya bersyukur. Nah, tapi di sini kita harus tahu dulu pengertian bersyukur itu apa. Ya. Kalau tadi kita tahu bahwa kalau bersyukur di lingkungan rumah ya, di lingkungan sekolah itu kita sudah tahu seperti apa. Nah, sekarang kita harus tahu dulu tentang pengertian daripada bersyukur. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah SWT ya, bahwa Allah telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita ya. Berterima kasih ya, kita diberikan kesehatan. Terima kasih tidak? Berterima kasih kepada Allah ya. Kemudian bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga ya bersyukur itu dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah ya. Misalkan kita diberikan kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu untuk beribadah. Seperti belajar. Belajar ibadah tidak? Ibadah. Salat ibadah tidak? Ibadah. Kemudian mengaji ibadah tidak? Ibadah. Jadi dengan badan yang sehat, maka kita gunakanlah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah ya. Karena nikmat itu kalau kita bersyukur maka akan ditambah ya. Kalau kita tidak bersyukur maka akan dikurangi. Ya, ulangi. Kalau kita bersyukur maka nikmat itu akan ditambah. Kalau kita tidak bersyukur maka akan dikurangi ya. Nah, makanya kita harus bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Nah, ya, kebalikan dari bersyukur. Kalau bersyukur itu berterima kasih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah.
kebalikannya dari bersyukur, kufur, ya. Artinya orang yang tidak bersyukur, ya. Nah, syukur dengan kufur ini ada sebuah tayangan video, ya. Nanti kalian simak, ya, video yang akan Bapak tayangkan ini didengarkan dengan baik. Setelah itu nanti akan Bapak tanya, ya, apa makna dari video tersebut, ya. Nah, jadi kalian dengarkan, Bapak akan tayangkan videonya, ada cerita dalam video itu, kalian dengarkan dengan hikmah, ya. Di suatu daerah, terdapat dua orang sahabat yang bernama si Syukur dan si Kufur. Si Syukur merupakan orang yang sangat kaya, selalu memiliki apa yang dia inginkan. Sedangkan si Kufur adalah orang yang sangat miskin, tidak memiliki apa-apa kecuali kain yang sedang ia gunakan. Suatu ketika, datanglah seorang tua yang sangat bijak ke kampung itu. Pak tua itu pun mendatangi si Syukur dan bertanya, "Apa yang hendak kau tanyakan padaku, anak muda?" Si Syukur pun menjawab, "Aku selalu mendapat anugerah dari Allah. Aku belum pernah mendapat kesulitan selama hidupku. Aku ingin mengalami kesulitan itu walaupun sedikit." Pak tua pun menegaskan, "Mengeluhlah dan jangan pernah mensyukuri apa yang kamu miliki." Si Syukur yang saat itu membawa tongkat kayu, menggunakannya untuk menunjuk sesuatu dan membantah ucapan Pak tua dan berujar, "Anda lihat kebun itu, rumah itu, sawah itu, masjid itu semua hal yang Allah anugerahkan kepada saya. Lalu bagaimana mungkin saya tidak bersyukur?" Tiba-tiba tongkat kayu si Syukur berubah menjadi emas. Pak tua itu pun pergi mendatangi si Kufur dan bertanya, "Apa yang hendak kau tanyakan padaku, anak muda?" Si Kufur mulai bertanya, "Anda melihat kondisiku, Pak tua. Aku sangat miskin dan tidak punya apa-apa, kecuali pakaian yang kupakai. Bagaimana caranya agar aku bisa menjadi orang kaya?" Pak tua pun menasihati, "Bersyukurlah atas apa yang kau miliki." Kemudian si Kufur membentak, "Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur? Aku tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian yang kupakai." Tiba-tiba angin yang sangat kencang datang dan menerbangkan pakaian yang dipakai si Kufur sehingga ia tidak memiliki apapun. Pembelajaran yang didapat adalah untuk mensyukuri apa yang dimiliki. Walaupun harta tidak kita miliki, bersyukur kita masih memiliki keluarga. Jika keluarga sudah tidak kita miliki, bersyukur kita masih punya badan yang sehat. Jika badan sehat, sanak saudara, teman, harta, tahta, wanita tidak kita miliki, bersyukur karena kita masih memiliki iman. Nah, ya. Jadi itu sebuah video, ya. Sudah bisa dipahami, ya. Yaitu ada dua orang yang bersahabat. Siapa namanya? Si Syukur dan si Kufur. Dia bersahabat, ya. Tiba-tiba di kampungnya kedatangan seorang
kakek tua yang sangat bijak, ya. Nah, jadi apa yang terjadi? Si syukur, orang yang kaya yang selalu bersyukur, sedangkan si kufur tidak bersyukur. Akhirnya yang dia miliki kainnya hilang, diterjang oleh angin satu-satu yang dia miliki, ya. Padahal si kufur ini juga memiliki rumah, apalagi badan yang sehat, keluarga, ya. Tetapi dia masih bertanya dengan kakek tua itu bahwa bagaimana cara dia untuk menjadi orang kaya, ya. Berbeda dengan si syukur, ya. Sedangkan si syukur tadi itu bahwa mengapa dia tidak berterima kasih kepada Allah, padahal dia sudah banyak diberikan harta kekayaan oleh Allah dan dia selalu bersyukur, ya. Nah, jadi ini perbedaan syukur dengan kufur. Ya, jadi kebalikannya seperti itu, ya. Nah, di sini juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Ibrahim ayat 7, ya, yang berbunyi, kita sama-sama baca, ya. Bisa baca kan? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Ya. Apa artinya? Bacakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat besar. Quran surah Ibrahim ayat 7, ya. Dari ayat ini semua dapat kita pahami bahwa Allah sudah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya, untuk selalu berbuat apa? Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, ya. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah itu jangan jauh-jauh kita untuk mencarinya, yang dekat saja. Kita pada hari ini masih dapat menghirup udara yang segar, masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa berbicara, itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi nikmat oleh Allah ini jangan kita sia-siakan. Karena apa? Karena banyak di antara kita mungkin ada yang sakit, tidak bisa melihat, tidak bisa bernapas dengan lega, tidak bisa berbicara yang baik, misalkan cacat dan sebagainya, ya. Makanya kita harus bersyukur. Apa tadi dalam Al-Quran? Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sedangkan jika kita tidak bersyukur, maka Allah akan apa? Mengurangi, bahkan apa? Memberikan satu azab yang sangat besar kepada hamba tersebut, ya. Nah, inilah Quran surah Ibrahim ayat 7. Kemudian ada 7 manfaatnya, ya. Ada 7 manfaatnya di sini. Yang pertama, kita lihat manfaatnya.
Allah SWT akan menambahkan nikmat kepada kita. Ya, ini manfaat kita bersyukur. Yang kedua, kita jauh dari sifat ingkar terhadap nikmat Allah. Dan yang ketiga, Allah akan selalu mengingat kita. Yang keempat apa? Kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama manusia. Yang keenam, sikap sombong. Yang ketujuh, tenang dan bahagia. Itulah manfaat kita bersyukur. Ada 7 tadi, tolong diingat ya, supaya dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini juga ada semua ada sebuah lagu. Ada sebuah lagu ya, yang nadanya lagu ini seperti nada lagu balonku. Bangun tidur. Bangun tidur ya. Nah, sekarang kita coba nyanyikan bersama ya, kita bersama. Bisa kan nyanyinya? Bisa. Supaya nanti kita terbiasa dan tertanam dalam pikiran kita bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Ayo, 1, 2, 3. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Mari kawan kita bersyukur, bersyukurlah kepada Allah, ucapkanlah alhamdulillah, hidup kita menjadi berkah. Ya. Nah, jadi itu lagu yang bisa kita nyanyikan sehari-hari supaya nanti kita ingat, oh ternyata kalau kita bersyukur hidup kita menjadi berkah dengan selalu mengucapkan alhamdulillah ya, yang selalu terucap di dalam mulut kita ya. Nah, jadi dengan demikian ya, tadi Bapak telah sampaikan bahwa pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian manfaat bersyukur ya, dari mulai pengertian bersyukur ya, tadi tahukah bersyukur yaitu berterima kasih kepada Allah. Yang kedua, manfaat bersyukur ada berapa tadi? Manfaat bersyukur 5. Ada tuh 7 ya, 7 manfaat bersyukur ya. Kemudian ya, contoh daripada perilaku kita bersyukur tadi, bahwasanya kita selalu bersyukur tadi dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Apa yang diucapkan ketika mendapat nikmat. Yang ketiga, apa kebalikan dari bersyukur. Yang keempat, yang tidak bersyukur. Yang kelima, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini sangat mudah sekali dijawab dan sudah Bapak sampaikan tadi mengenai pengertian bersyukur, kemudian apa yang diucapkan ketika bersyukur, apa kebalikan dari bersyukur, dan yang keempat, bagaimana akibat orang yang tidak pandai bersyukur, dan yang kelima, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas belum nih? Sudah jelas belum? Sudah. Kira-kira dapat menjawab pertanyaan ini? Dapat. Alhamdulillah.
di sini kegiatan bersama orang tua ya. Kegiatan bersama orang tua ini bukan di rumah. Tuliskan pada selembar kertas apa manfaat bersyukur. Setelah selesai, mintalah orang tuamu menandatangani hasil pekerjaanmu dan diserahkan kepada bapak di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk tugas di rumah, kegiatan bersama orang tua, kalian tulis ya, dan pada selembar kertas apa manfaat bersyukur. Banyak kan tadi kan? Banyak, Pak. Yang ada 7, bisa lebih kan? Nah itu dicatat, kemudian setelah dicatat nanti baru minta tanda tangan oleh orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua kita tahu bahwa anaknya sudah mengerjakan PR di rumah dan sudah apa? Sudah paham dengan materi yang Bapak sampaikan. Baiklah semua, jika tidak ada pertanyaan pada hari ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.